Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Malikah di channel Malikasan. Dalam video kali ini saya akan membahas tentang soal-soal P3K khususnya untuk guru pendidikan agama Islam. Pada video kali ini kita akan fokus pada pembahasan tarikh atau sejarah kebudayaan Islam. Jadi untuk teman-teman semuanya yang belum klik subscribe, jangan lupa untuk klik subscribe dan nyalakan tombol notifikasinya agar tidak ketinggalan video terbaru dari channel Malikasan. Teman-teman semuanya, dalam pembahasan soal-soal P3K ini, setidaknya aku harap teman-teman bisa memperdalam apa yang aku bahas di soal-soal tersebut, sehingga ketika ada pembahasan yang menurut teman-teman semuanya kurang tepat, teman-teman bisa tuliskan di kolom komentar dan kita bisa diskusikan bersama. Oke, kita langsung masuk di soal yang pertama. Oke teman-teman, kita masuk di soal pertama. Berikut ini yang menjadi gagasan atau pemikiran Jamaluddin Al-Afghani adalah A. Dinamisme, B. Pan-Islamisme, C. Purifikasi ajaran Islam, D. Reformasi pendidikan Islam. Oke, kita lihat ya, untuk opsi yang A, dinamisme, menurut aku ini kurang tepat karena ini merupakan buah pemikiran dari Muhammad Iqbal. Kemudian yang B, pan-islamisme. Nah, ini menurut aku sudah tepat teman-teman. Ini merupakan buah pemikiran dari Jamaluddin Al-Afghani. Kita simpan dulu ya. Kemudian kita bahas yang C, purifikasi ajaran agama Islam. Nah, menurut aku ini juga kurang tepat karena purifikasi ajaran agama Islam ini merupakan buah pemikiran dari Muhammad Abduh. Sedangkan yang opsi D, reformasi pendidikan Islam, ini juga merupakan buah pemikiran dari Muhammad Abduh. Jadi kurang tepat ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, pan-islamisme atau solidaritas Islam. Soal berikutnya. Berikut ini adalah pemikiran Muhammad Abduh, yaitu A, purifikasi Islam. Tepat ya, tadi kita sudah bahas. Kemudian yang B, kita simpan dulu untuk yang A. Yang B, pan-islamisme. Ini menurut aku kurang tepat karena ini merupakan buah pemikiran dari Jamaluddin Al-Afghani. Jadi tidak tepat ya. Kemudian yang C, menerapkan sistem demokrasi. Menurut aku ini kurang tepat karena ini merupakan buah pemikiran dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Untuk yang C, menerapkan sistem demokrasi, menurut aku ini kurang tepat karena ini merupakan buah pemikiran dari Sultan Mahmud II. Jadi kurang tepat ya. Kemudian yang D, menghapus pengusulan sultan. Ini juga kurang tepat karena ini merupakan buah pemikiran dari Sultan Mahmud II atau Sultan Muhammad Fatih. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang A. Soal berikutnya. Berikut ini merupakan pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab kecuali, oke kita hati-hati dengan kata kecuali. A. Hanya Al-Quran dan hadis yang merupakan sumber hukum Islam. Ya, ini menurut aku tepat ya. Ini merupakan pemikiran dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian yang B, taklid kepada ulama tidak dibenarkan. Ini juga termasuk pemikiran dari Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian yang C, pintu ijtihad senantiasa terbuka dan tidak tertutup. Ini juga termasuk bagian dari pemikiran Muhammad bin Abdul Wahhab. Kemudian yang D, pan-islamisme. Ini menurut aku kurang tepat karena pan-islamisme ini merupakan buah pemikiran dari Jamaluddin Al-Afghani. Jadi jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya. Menurut Muhammad Abduh, sebab yang membawa kemunduran umat Islam adalah faham jumud yang terdapat di kalangan umat Islam. Karena faham jumud inilah umat Islam tidak menghendaki perubahan. Untuk mencerahkan umat Islam dari kejumudan itu, Muhammad Abduh menerbitkan A. Al-Manar, B. Al-Kitab, C. Al-Urwatul Wusqa, D. Ar-Risalah at-Tauhid. Nah, jadi ini merupakan karya dari Muhammad Abduh, yaitu yang tepat adalah Al-Manar. Jawabannya adalah yang A. Semuanya, Al-Manar ini merupakan buah karya dari Muhammad Abduh dan Rosyid Ridho. Soal berikutnya, pendiri Matlaul Anwar di Pandeglang, Banten adalah A. Kiai Haji Mas Abdurrahman bin Mas Jamal, B. Kiai Haji Imam Nawawi Al-Bantani, C. Kiai Haji Syekh Khalil Bangkalan, D. Kiai Haji Muhammad Arifin Ilham. Nah, jadi pendiri Matlaul Anwar di Pandeglang ini adalah Kiai Haji Mas Abdurrahman bin
Mas Jamal. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya, berdirinya dinasti Abbasiyah dilatar belakangi oleh sebuah pemikiran bahwa Bani Abbas lebih berhak atas kekhalifahan Islam daripada Bani Umayyah. Berikut ini alasan Bani Abbas melakukan gerakan oposisi adalah A. Bani Abbas lebih terhormat dari Bani Umayyah. Menurut aku kurang tepat ya. Yang B, Bani Abbas lebih kaya daripada Bani Umayyah. Ini juga kurang tepat. Kemudian yang C, secara nasab Bani Abbas lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Ini menurut aku tepat ya, tapi kita simpan dulu. D, Bani Abbas lebih mulia dari Bani Umayyah. Ini juga kurang tepat ya. Jadi jawabannya yang paling tepat adalah yang C. Jadi secara nasab mereka beranggapan bahwa Bani Abbas ini lebih dekat dengan Nabi Muhammad SAW. Secara nasab mereka dekat dengan paman Rasulullah SAW yang termuda, yaitu Abbas bin Abdul Muthalib. Jadi mereka beranggapan bahwasanya kedekatan Bani Abbas ini dengan Nabi Muhammad ini maka mereka beranggapan bahwasanya Bani Abbas ini lebih berhak atas kekhalifahan Islam. Kita lanjutkan di soal berikutnya. Pada masa dinasti Bani Umayyah telah dibentuk departemen-departemen yang merupakan perubahan dari sistem pemerintahan Khulafaur Rasyidin. Lembaga yang dibentuk Bani Umayyah untuk mengelola tata usaha negara adalah, kita lihat untuk yang A, An-Nizam Asyasi. Ini menurut aku kurang tepat karena ini fokus lembaganya adalah lembaga pemerintahan untuk bidang politik. Kemudian kita lihat yang B, An-Nizam Al-Qadai. Ini juga kurang tepat karena ini merupakan lembaga kehakiman. Kemudian yang selanjutnya adalah An-Nizam Al-Idari. Nah, ini menurut aku ini tepat ya karena ini mengelola tata usaha negara. Kita simpan dulu. Kemudian yang D, An-Nizam Al-Mali. Nah, ini juga menurut aku kurang tepat karena ini merupakan lembaga di Bani Daulah Umayyah dengan bidang ini adalah bidangnya keuangan. Jadi untuk An-Nizam Al-Mali ini merupakan lembaga pemerintahan di bidang keuangan. Jadi jawabannya yang tepat adalah yang C. Soal berikutnya, perkembangan kebudayaan Bani Umayyah dalam bidang budaya yang paling mendasar adalah dijadikannya bahasa Arab sebagai bahasa resmi negara pada masa pemerintahan A. Marwan bin Hakam, B. Yazid bin Abdul Malik, C. Abdul Malik bin Marwan, D. Walid bin Abdul Malik. Nah, ini menurut aku bahasa Arab ini dijadikan sebagai bahasa resmi negara pada masa pemerintahan Abdul Malik bin Marwan. Jawabannya adalah yang C. Soal berikutnya, dinasti Umayyah berdiri tahun A. 41 Hijriah 661 Masehi, B. 42 Hijriah 662 Masehi, C. 39 Hijriah 659 Masehi, D. 43 Hijriah 663 Masehi. Nah, untuk Bani Umayyah ini berdiri pada tahun 41 Hijriah 661 Masehi. Soal berikutnya, khalifah yang dikenal sebagai pencetak mata uang sebagai alat jual beli adalah A. Marwan bin Hakam, B. Al-Muqtasim, C. Walid bin Abdul Malik, D. Umar bin Abdul Aziz. Nah, menurut aku ini khalifah yang mencetak mata uang ini adalah khalifah Marwan bin Hakam. Teman-teman, untuk Marwan bin Hakam ini merupakan salah satu khalifah dari Bani Umayyah. Soal berikutnya, peristiwa bersejarah yang terjadi pada tahun ke-8 Hijriah sebagai akibat dari pelanggaran kaum kafir Quraisy terhadap perjanjian Hudaibiyah adalah A. Perang Badar, B. Perang Khandaq, C. Fathu Mekah, D. Baiat Aqabah 1. Nah, ini menurut aku jawaban yang paling tepat adalah Fathu Mekah, C. Soal berikutnya,
Piagam Madinah dibentuk Rasulullah untuk mempersatukan seluruh penduduk Madinah, baik Muslim, Yahudi, penyembah berhala. Hal ini mencerminkan bahwa dalam Piagam Madinah sangat menjunjung tinggi sikap. Kita lihat opsi yang A, qanaah. Ini menurut aku kurang tepat ya, karena qanaah ini artinya adalah menerima dengan lapang. Jika teman-teman lihat di soal, ini Piagam Madinah ini mampu mempersatukan seluruh penduduk Madinah, baik itu beragama Muslim, Yahudi maupun penyembah berhala. Jadi ada sikap apa ini? Kemudian yang B kita lihat tasamuh. Tasamuh ini menurut aku tepat karena tasamuh ini toleransi ya. Di sini sangat tepat sekali untuk menggambarkan bahwasanya Piagam Madinah ini bisa mempersatukan seluruh penduduk Madinah dengan berbagai agama yang mereka anut. Kita simpan dulu. Kemudian yang C, tafahum. Tafahum ini artinya saling memahami kelebihan dan kekurangan. Jadi kurang tepat ya. Kemudian yang D, ifah. Menurut aku juga kurang tepat karena ifah ini memiliki makna bahwasanya menahan diri dari perkara-perkara yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jawaban yang paling tepat adalah yang B. Lanjut di soal berikutnya. Sesungguhnya mukminin tidak boleh membiarkan orang yang berat menanggung utang di antara mereka, tetapi membantunya dengan baik dan dalam pembayaran tebusan atau diat. Merupakan isi Piagam Madinah pasal A 11, B 12, C 13, D 14. Ya, ini merupakan isi dari Perjanjian Madinah. Untuk Perjanjian Madinah pasal 12 ini mengatakan bahwasanya seorang mukmin tidak diperbolehkan membuat persekutuan dengan sekutu mukmin lainnya tanpa persetujuan daripadanya. Jadi kurang tepat ya. Kemudian yang C 13 ini isinya tentang bahwasanya orang mukmin yang takwa harus menentang orang yang diantara mereka mencari atau menuntut sesuatu secara zalim, jahat untuk melakukan permusuhan atau kerusakan di kalangan mukminin. Kekuatan mereka bersatu dalam menentangnya, sekalipun ia anak dari salah seorang di antara mereka. Jadi kurang tepat. Kemudian yang D, yang di pasal 14, seorang mukmin tidak boleh membunuh orang beriman lainnya lantaran membunuh orang kafir. Tidak boleh pula orang mukmin membantu orang kafir untuk membunuh orang yang beriman. Jadi kurang tepat ya. Soal berikutnya, setiap pasukan yang berperang bersama kita harus bahu-membahu satu sama lain. Merupakan isi Piagam Madinah pasal A 17, B 18, C 19, D 20. Nah, ini merupakan isi Perjanjian Madinah pasal 18. Ini ada hubungannya dengan sikap umat Islam untuk saling tolong-menolong. Untuk Piagam Madinah pasal 17 ini adalah perdamaian mukminin adalah satu. Seorang mukmin tidak boleh membuat perdamaian tanpa ikut serta mukmin lainnya di dalam satu peperangan di jalan Allah, kecuali atas dasar kesamaan dan keadilan di atas mereka. Jadi kurang tepat ya. Untuk pasal 19 ini mengatakan bahwasanya orang-orang mukmin itu membalas pembunuh mukmin lainnya dalam peperangan di jalan Allah. Orang-orang beriman dan bertakwa berada pada petunjuk yang terbaik dan lurus. Kemudian yang D, pasal 20, orang-orang musyrik atau Yatsrib dilarang melindungi harta dan jiwa orang musyrik Quraisy yang tidak boleh bercampur tangan melawan orang beriman. Jadi kurang tepat ya. Selanjutnya, ulama yang dijuluki Bapak Pesantren Indonesia karena hampir seluruh tulisan-tulisannya diadopsi di pesantren-pesantren dan menjadi kurikulum utamanya ialah A. Syekh Nawawi Al-Bantani, B. Kiai Hasyim Asy'ari, C. Kiai Haji Ahmad Dahlan, D. Kiai Haji Sholeh Darat. Oke, ini merupakan sebutan atau julukan untuk Syekh Nawawi Al-Bantani. Jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya, ulama pasca Wali Songo yang menjadi pelopor penulisan puisi filosofi dan misrik bercorak Islam adalah A. Hamzah Fansuri, B. Syekh Arsyad Al-Banjari, C. Yusuf Al-Makassari, D. Syekh Abdul Somad Al-Palembani. Ini merupakan pelopor
penulisan puisi filosofi dan misrik bercorak Islam ini adalah Hamzah Fansuri. Jadi jawabannya adalah yang A. Soal berikutnya, seorang ulama yang memiliki ilmu yang sangat luas dengan dibuktikan karya-karyanya yang disiplin ilmu agama seperti fikih, tafsir, akidah hingga bidang tasawuf, beliau juga dijuluki dengan si pena emas. Ulama tersebut bernama A. Syekh Nawawi Al-Bantani, B. Kiai Haji Hasyim Asy'ari, C. Kiai Haji Ahmad Dahlan, D. Kiai Haji Soleh Darat. Ini merupakan sebutan untuk Syekh Nawawi Al-Bantani. A. Soal berikutnya, Wali Songo ini berdakwah dengan musik gamelan dan wayang. Beliau juga menciptakan tembang Tombo Ati. Tokoh Wali Songo ini bernama A. Sunan Gresik, B. Sunan Ampel, C. Sunan Bonang, D. Sunan Kalijaga. Nah, ini beliau ini berdakwah menggunakan gamelan dan wayang serta menciptakan tembang Tombo Ati. Ini merupakan karya dari Sunan Bonang. C. Soal berikutnya. Tokoh Wali Songo yang menciptakan lagu dolanan Cublak-Cublak Suweng adalah A. Raden Syarifuddin. Menurut aku ini kurang tepat ya. Raden Syarifuddin ini merupakan nama lain dari Sunan Derajat. Kemudian yang B, Raden Paku. Nah, Raden Paku ini merupakan nama lain dari Sunan Giri. Menurut aku tepat ya, ini pencipta dari lagu dolanan Cublak-Cublak Suweng. Kemudian kita simpan dulu. Kita lihat yang C, Raden Umar Said. Ini merupakan nama lain dari Sunan Muria, putra Sunan Kalijaga. Jadi kurang tepat ya. Kemudian yang D, Raden Rahmat. Nah, Raden Rahmat ini merupakan nama lain dari Sunan Ampel, yang mana beliau ini memiliki ajaran yaitu Mohlimo. Jadi kurang tepat ya. Jawaban yang paling tepat adalah yang B, Raden Paku atau Sunan Giri. Kita lanjutkan di soal berikutnya. Berikut ini merupakan metode dakwah berdasarkan Quran Surat An-Nahl ayat 125. Kecuali, hati-hati ada kata kecuali. Kita lihat A. Dakwah bil hikmah. Nah, dakwah bil hikmah ini merupakan dakwah dengan ilmu pengetahuan. Ini termasuk dalam Quran Surat An-Nahl. Kemudian yang B, Mau'idhah Hasanah, ini merupakan dakwah dalam bentuk nasihat atau pengajaran-pengajaran yang baik. Ini juga disebutkan dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Yang C, Wajadilhum hiya ahsan. Wajadilhum hiya ahsan ini merupakan salah satu bentuk metode dakwah dengan cara debat atau diskusi. Ini juga disebutkan di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125. Nah, yang tidak ada di dalam Quran Surat An-Nahl ayat 125 itu adalah dakwah bil qalam. Nah, dakwah bil qalam ini merupakan dakwah dengan melalui seni tulisan. Oke, jadi jawabannya adalah yang D. Soal berikutnya, Sunan Bonang berdakwah di daerah Kediri yang mayoritas beragama Hindu. Di sana beliau mendirikan masjid yang bernama A. Sangkal Putung, B. Sangkal Daha, C. Sangkal Duhur, D. Sangkal Gede. Nah, ini Sunan Bonang ini mendirikan masjid Sangkal Daha.